Eh, Kula sarombongan kanca-kanca Margomulyo niki tujuanipun maringi napa nggih semacam artine kegiatan intinipun di kegiatan festival niku ngangsu kawruh samin niku acara inti kegiatan festival. Teng mriku kula ngaturi saking para pemerhati samin, para akademisi, ugi pemangku wilayah serta masyarakat umum niku supados beliau-beliau niki menyampaikan tentang samin dari sudut pandang mereka yang hadir. Karena apa? Samin itu kan terbuka biar mereka mengutarakan dengan sesuai sudut pandang mereka, dan kita nanti yang akan menjawab apabila ada yang kurang pas atau yang belum dipahami kan. Nah, selain ngasuh kawruh kita ada semacam pertunjukan seni dan budaya. Jadi di festival itu sebagai sarana memfasilitasi bagi keluarga atau saudara sekitar desa sekecamatan Margomulyo. Bahkan kita terbuka, misalkan ada dari luar wilayah ikut ingin berpartisipasi dalam kegiatan itu, kita berikan waktu dan kesempatan. Dan mungkin di tahun ini atau tahun depan bila panjenengan pengen ikut bergabung dalam kegiatan festival, monggo. Kalau mungkin ada semacam yang pengen ditampilkan atau kemasan apa, kita terbuka. Kami malah matur suwun sangat apabila panjenengan ikut berpartisipasi dalam festival tersebut. Sebelum saya ceritakan lebih jauh tentang samin atau sedulur sikep, kira-kira ini ada kuis kerso mboten? Nanti dapat hadiah kaos dari kita, kaos samin ya. Kersane sebutan sepaneng. Iya, ayo. Hanya hati-hati apa pakai guru seperti boleh. Ya monggo. Niku amargi pripun nggih, kita tidak membeda-bedakan, monggo mawon sesuai keinginan panjenengan sinten sing kersa jawaban ngoten. Pinten-pinten niki wau sampun radi kathah ingkang diatur Ibu Camat tentang sedulur sikep samin. Sinten ingkang kersa jawab napa to ingkang diastani sedulur sikep samin niku? Guru. Apa memberikan kesempatan muridnya dulu? Monggo. Muridnya dulu. Biar aku ya santai. Tidak ada salah benar. Sedulur sikep samin itu apa? Apa dulunya aja dulu, nanti saya kasih lagi pertanyaan yang lainnya. Ayo, monggo Bu Gurunya. Ayo. Ini tergantung Ibu. Masih dibagi loh, Pak. Terima kasih waktunya. Sesuai yang saya dengarkan tadi, bahwa filosofi yang dipelajari terkait samin itu yang paling saya ingat tadi adalah yang pertama, sederhana itu hidup sesuai apa adanya, hidup serasi dengan alam. Kemudian yang kedua itu adalah jujur. Jadi sikap kita yang apa adanya kepada orang lain itu kita jujur. Jadi kita tidak ada yang kita tutup-tutupi, jujur apa adanya. Iya, tidak ditambah-tambah. Oke, terima kasih Pak Ngaten. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Saya yang menambahi, Pak. Oh iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya suka untuk menambah sesuatu, membuboni ya. Nanti kaosnya biar dibagi meskipun posturnya kayak kulkas 2 pintu.
Ini nyun sewu, saya berusaha untuk mengkolaborasi pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Nyun sewu matur suwun sangat atas kesempatanipun. Kula badhe berusaha menjawab napa ingkang jenengan aturaken, mugi-mugi niki saged memberikan wawasan yang lebih untuk kita semua. Saya ingin merespon atau memaknai dulu apa yang sudah disampaikan oleh Bu Camat tentang kata samin. Kata samin menurut bahasa itu kalau menurut saya adalah jujur. Jujur maksudnya di sini adalah sesuai dengan kenyataan, meskipun nanti jujurnya membawa filosofi atau membawa tujuan tertentu, karena tidak selamanya jujur itu, kadang-kadang jujur juga diperlukan gitu. Memang semua jujur diperlukan, tapi ada kadang-kalanya jujur tidak diperlukan juga ada, tapi ini porsinya kecil. Kemudian sederhana apa yang disampaikan Bu Masriah tadi sudah betul. Jadi pola hidup yang sesuai dengan kenyataan yang ada, istilah syariat Islamnya disebut dengan qanaah, nirmaning pandung tapi tetap dinamisator nggih Bapak Ibu. Kita berlapang dada apa yang sudah kita terima, kita syukuri, tetapi kita tetap berusaha untuk menuju ke depannya. Jadi stabilisator dan dinamisator. Itu yang kedua. Kemudian tentang dulur sikep tadi, itu memberikan gambaran atau persepsi bahwa sesama apa jenenge? Bukan, sesama masyarakat itu kita mempunyai hak yang sama, kemudian mempunyai kewajiban yang sama, mempunyai kedudukan yang sama, maka kalau dalam istilah syariat Islamnya, akhlakul karimahnya tetap kita jaga, kita rangkul bareng, kita maju bareng, kemudian kita menuju ke depannya juga bareng. Jadi tetap menjalin silaturahmi yang sangat erat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk ibu-ibu yang sudah menjawab. Terima kasih. Nggih mangke ditenggo mawon nggih kaosipun. Mangke kaosipun nggih jenengan buat piyambak, bagaimana cara kita membuat kaos sablon. Jadi memang kita edisi limit. Ngapunten nggih kersane tambah remen panjenengan. Niku wau sejatosipun namung damel istilahipun nutupi kekurangan kula bilih kula niku pemateri ini kan etok-etokan mawon. Niku wau nggih saged ugi damel bukti bilih panjenengan sampun midhangetaken napa sing didhawuhi Bu Camat ugi Pak Kepala Sekolah. Ngeten garis besaripun sedulur sikap niku saking tembung sikap perilaku. Dados kenging nopo wau Bu Camat ngendikan bahwa samin itu sebuah pergerakan melawan pemerintahan penjajah dengan cara tanpa kekerasan. Bahasa Indonesia mau nggih? Lagu kersane gampil ditampik. Bentuk perlawanan tanpa kekerasan melawan pemerintahan penjajah. Contohnya satu, tidak mau berpajak karena pajak saat itu untuk membangun negeri Belanda. Lajeng kedua ada tidak boleh sekolah. Karena apa? Sekolah saat itu dikuasai pemerintahan Belanda karena Mbah Samin Surosentiko tidak ingin menjadi anak cucunya menjadi anteknya Belanda, maka tidak boleh sekolah di sekolah formal saat itu. Kemudian kalau ditanya kondi komburi arnendi arep itu dengan tujuan menyelamatkan saudara agar tidak diketahui bahwa itu pengikutnya Mbah Samin. Karena kalau ketahuan itu pengikutnya Mbah Samin, nanti akan didatangi oleh antek-anteknya Belanda, dirampas harta bendanya. Lah, Mbah Surosentiko pengennya menyelamatkan sedulur, tapi tetap jujur kepada musuh.
maka ditanya kondi gombori arep nanti arep mengarep. Itu jujur tuh nggih. Jenengmu sapa? Lanang. Jenengmu sapa? Wadon. Karena apa? Menurut Mbah Surasundika, kita lahir ke dunia ini yang diketahui apa? Jenis kelaminnya atau orang Jawa ada sebutan le dan do. Itu kan panggilan sama semua. Itu kan jujur. Itu sebuah strategi melawan pemerintahan Belanda dengan cara tanpa kekerasan. Misalkan lagi diperintah suruh membersihkan rumah. Sengaja karena perintahnya suruh membersihkan rumah, isinya dikeluarkan semua. Karena biar dianggap orang pintu atau orang stres, agar besoknya tidak dipekerjakan lagi. Jujur betul, perintahnya kan membersihkan rumah. Kemudian suruh nunggu burung di sawah, tunggu mprit. Disengaja memang perintahnya tunggu mprit. Ya ditunggu nih biar makan. Perintahnya kan tunggu mprit. Salah kan? Betul kan? Lagi. Karena saat itu yang memerintah pemerintah penjajah. Lagi suruh dangir jagung. Jagungnya dicangkuli. Kan perintahnya dangir jagung tuh. Apakah salah dengan perintahnya? Lah, betul itu karena pengennya tidak ada perlawanan fisik. Manut mau dikongkon apa manut, tapi jengkel itu akhirnya. Ternyata dengan pergerakan seperti itu Belanda merasa kewalahan, dirugikan oleh pergerakan Samin. Karena Mbah Samin itu secara fisik tidak melawan, pengikutnya semakin banyak, Belanda kewalahan bagaimana atau cara membasmi pergerakan ini. Akhirnya Mbah Surasundika di tahun 1907 ditangkap. Setelah ditangkap dibuang ke laut. Yang buang nyampe rumah Mbah Surasundika sudah di rumah. Kemudian lagi ditembaki di halaman rumah Dorosisten. Yang kesakitan bukan Mbah Surasundika, yang kesakitan istrinya Dorosisten. Kemudian lagi dipanggil ke rumah, dikasih racun 1 gelas. Dorosisten perintahnya pasrahe iki loro wedang. Lah Mbah Surasundika jawab, wedang yo enak, kan tanya. Mbah Surasundika Dorosisten jawab lagi, enak. Lah karena Dorosisten udah bilang itu wedang enak, maka diminum beneran ya jadi wedang. Karena prinsipnya apa yang dikatakan itu yang terjadi gitu. Lah sejak itu Mbah Surasundika nyebut, lah yo padha Jawane jak kowe negarane gak gelem. Karena Dorosisten waktu itu kan orang Jawa, tapi menjadi angkatnya Belanda. Makanya, lah iya podo Jawane jak kowe negarane ora gelem. Lah dari tembung podo Jawane kan sami-sami Jawane. Akhirnya dipun sebut pergerakan Samin. Dan terus Samin niku maknanipun sami-sami. Kula jenengan iki sejatosipun sami. Ngoten. Yen ingkang bentenaken namung fisike mawon, ageman niku mawon. Terus sedulur sikep niku sikap gegaman melawan pemerintahan Belanda dengan cara tanpa kekerasan. Terus Samin niku saking tembung sami-sami Jawane itu. Sebenarnya simpel loh. Lah, sedangkan untuk saat ini tadi kan ringkasan sejarah perjuangan lah. Untuk pituturnya, pitutur luhuripun menaik datang patung itu sama diserap di ringkes dados gangsal. Sepindah laku jujur sabar trokal nrimo. Yang kedua, ora oleh drengki srai dawen kemarin baik pinek barang liyan. Ketiga, ojo beda sepodo padane urip kabeh dulur. Kemudian ojo waton ngomong, ojo ngewaton ngomong sing waton. Dan yang kelima, rasa rumangsa. Itu ringkasan. Jadi kalau tadi yang pertama laku jujur sabar trokal nrimo itu kan sudah jelas bahwa kita sebagai modal awal kita adalah kejujuran. Kemudian harus bersabar. Tapi kita tidak cukup bersabar, harus trokal. Trokal itu usaha yang sungguh-sungguh. Nah kalau sudah sabar, sudah trokal, sudah usaha, yang terakhir nanti kan trimo. Trimo itu adalah ikhlas.
Jadi berapapun yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa ya kita terima dengan ikhlas, bahwa itu rezeki yang harus kita terima. Yang kemudian orang oleh dengki serai damai kemarin pek pinek barang elian, itu adalah sifat nakal. Kemudian ojo bidu sepodo padane urip kabeh dulur, ya disitulah inti dari samin. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan bahwa semua itu saudara, baik itu kaya, miskin, cacat, sempurna, itu adalah saudara kita. Agama apapun itu adalah saudara kita. Kemudian ojo waton ngomong sing waton. Nah, disitulah yang saat ini dengan tren berita hoax, karena disitu yang memecah belah kerukunan berita hoax tersebut. Jadi kita harus sebelum berbicara kita harus pikir dahulu. Jadi ojo waton ngomong sing waton itu. Kemudian rasa rumangsa. Jadi kalau kita dicubit orang lain rasanya sakit, maka jangan mencubit orang rasanya sama. Kalau kita bisa menerapkan itu, ya rukun. Jadi kalau saya pribadi dan keluarga sebenarnya samin itu tidak ada yang istimewa, tidak ada yang istimewa, sama. Karena apa? Pitutur tadi yang diberikan oleh sesepuh sampai saat ini yang masih kita lestarikan, kula panjenengan itu sami gadah. Terus kula panjenengan lahir teng donya niki sampun dibetani sifat karakter niku. Kantun pripun carane ngopeni, nguri-uri, ugi nerapne dalam kehidupan sehari-hari. Niku mawon seterusnya. Dan niku sempat kula sampaikan datang acara diskusi budaya dari Jawa Timur, kebetulan dalam rangka hari jadi Provinsi Jawa Timur kemarin kita diundang oleh Bu Gubernur. Ada 5 kabupaten, Ponorogo, Banyuwangi, Meduro, Probolinggo, sama Bojonegoro sampai yang lain 4 kabupaten yang lain ini yang diajak karena 10 orang yang diajak ke sana. Yang diajak adalah para sesepuh dan kita yang beda, yang dari Samin. Ya ada yang sepuh tapi sebagian kecil, yang banyak ponak-ponak itu. Saya sampaikan di sana, saya mohon maaf kepada waktu itu yang memimpin dari Kadisputar Provinsi Pak Sinarta dan moderatornya Pak Sukowidodo. Di situ saya mohon maaf Bapak, apabila kami dari Samin yang rawuh ke sini adik-adik saya, karena apa? Menurut saya yang sepuh-sepuh itu sudah kita yakin beliaunya mampu untuk memelihara atau melestarikan adat istiadat, adat budaya yang ada di Jawa Timur ini. Tetapi menurut kami kedepannya ada di tangan adik-adik ini. Makanya saya mengajak generasi muda dari Samin ini agar mereka paham dan tahu bahwa kita itu perlu untuk melestarikan adat istiadat yang ada di Jawa Timur ini. Ternyata sambutan dari beliau malah setuju, karena apa? Kelestarian adat budaya ini ada di tangan adik-adik ini. Jadi saya terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan untuk rawuh ke Dusun Jepang ini di masyarakat Samin. Kebetulan juga di kita Samin ini yang ada di Bojonegoro di tahun 2019 oleh pemerintah Indonesia sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Sebenarnya kami sendiri Samin, keluarga yang melestarikan Samin di sini tidak ada pamrih apa-apa, karena Mbak Suro Sentiko berjuang melawan pemerintah itu juga tanpa pamrih. Begitupun kita juga yang melestarikan sampai saat ini juga tanpa pamrih. Pamrihnya hanya ingin mencari ketentraman hidup, itu aja. Karena apa? Ternyata dari para pemerhati ini ada apresiasi yang lebih dan pemerintah, sehingga bisa
terbitkan atau ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Kalau di Bojonegoro sebagai ajaran Samin Suro Sentiko Bojonegoro. Kalau yang di Blora itu yang diangkat sebagai warisan budaya tak benda di ajaran di sedulur sikapnya. Beda kalau di sana di sedulur sikapnya, kalau di kita ajarannya, pituturnya, karena yang masih kental. Dan itu bisa ditetapkan tanpa lepas dari para pemerhati yang melakukan penelitian di sini. Kebetulan di Samin yang di Dusun Jepang ini sudah bukan terlalu banyak guys, banyak sekali yang meneliti, hasil penelitiannya itu sangat mendukung untuk kegiatan penetapan itu. Itu yang ringkasan sejarah tentang sedulur sikap dan pituturnya. Untuk motif obor sewu ini, untuk pakaian, pernah Mbah Kung itu ditanya, ada tamu, Mbah kok mboten ngagem cemeng-cemeng kan ngeten. Lho cemeng-cemeng pripun? Lah Mbah riyen kok sami ngagem ageman cemeng-cemeng nika penadon dung dengan kan. Mbah Kung jawabe simpel. Lho Samin niku lho mboten gerombolan. Samin itu bukan gerombolan, bukan organisasi, karena Samin tadi kembali bahwa itu tujuannya kita itu menganggap kita terus sama-sama kan itu. Dan ajaran yang diteruskan sampai saat ini adalah ajaran perilaku hidup. Kalau udeng itu dari kata mudeng ya, mudeng itu mengerti. Jadi pengennya itu kita selaku orang Jawa itu mengertilah posisi kita sebagai orang Jawa. Jadi mudeng, mengerti kan. Beda dengan pintar, mengerti sama pintar kan beda. Kemudian kenapa pada saat itu pakai warna hitam? Mayoritas masyarakat Samin adalah petani. Dalam kesehariannya turut ladang. Dan kira-kira warna apa yang tidak gampang kotor? Nah, itu jawabannya. Kenapa pakai hitam? Karena pakaian saat itu mahal. Masa kecil kula mawon nggih, tumbas kaos, tumbas celana niku pendak bodoh, kadang 2 kali lebaran baru bisa beli paket. Itu nyata. Pernah saya alami kan itu. Apa meneh zamane mbah-mbah kan itu. Itu alasan kenapa pakai warna hitam. Kemudian ciri khas udeng itu karena sebagai identitas, kalau Belanda pakai topi modern, kalau masyarakat kita pakai udeng itu. Kebetulan di kita dari dosen ISI Jogja itu, beliaunya melakukan penelitian terkait budaya Samin dan beliaunya membuat motif udeng diberi nama motif obor sewu. Nah, di situ pengennya, filosofinya kan, pengennya untuk mengingat sejarah perjuangan Mbah Suro Sentiko, karena di saat mengumpulkan anak buahnya di lapangan di Oro-Oro Kasiman itu memakai lampu penerangan obor, karena sekian banyaknya dia diberi istilah obor sewu itu. Kemudian filosofi yang kedua, pengennya pituturnya Mbah Suro Kartokamitin atau Mbah Samin ini, Mbah Suro Sentiko ini atau Mbah Samin bisa menjadikan obor itu kan penerang, lampu. Pengennya menjadi penerang bagi generasi penerusnya. Bisa dikatakan ajaran Samin itu sebuah ajaran universal. Dan saat sidang WBTB di Jakarta pun saya sampaikan, kebetulan saya yang mewakili dari keluarga Samin. Di sana saya sampaikan kepada penguji. Kebetulan di situ ada semua yang pengusung WBTB di seluruh Indonesia yang ada di sana itu. Kebetulan di waktu kesempatan Samin untuk menyampaikan itu, saya sampaikan pesannya Mbah Kung bahwa ajaran laku jujur sabar trokam terima dan seterusnya itu bisa dikatakan sebuah ajaran universal. Karena apa? Di semua agama apapun pasti ada pitutur tersebut, ajaran tersebut.
di suku apapun pasti ada. Tidak menutup kemungkinan apabila warga bangsa Indonesia ini bisa menerapkan ajaran tersebut, tidak menutup kemungkinan akan damai sejahtera. Spontanitas dapat terplos peserta yang hadir di gedung tersebut. Itulah keinginan dari yang membuat motif, yaitu Pak Sugeng Wardoyo, dosen ISI. Beliaunya pengennya selain mengingat sejarah perjuangan Mbah Suro Sentiko, juga pengennya ajaran tersebut, pitutur tersebut menjadi penerang bagi generasi penerusnya. Itu untuk sekilas sejarah Kang Samin. Kemudian untuk cara membuat, Pak Pri, mungkin agar tidak terlalu sepanjang, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Gurunya sudah boleh tanya. Gurunya malah tidak apa-apa. Kalau membuat ini sebenarnya simpel, saya aja tidak pernah sekolah khusus jahit atau membuat ini, tidak, semuanya otodidak. Saya sendiri adalah pendidikan SMP, adik-adik. Saya lulus SMP, kemudian lulus SMP tahun 97. Setelah itu saya kerja di Solo di toko obat. Setelah itu baru daftar PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi panjenengan sudah menyampaikan mengenai tentang suatu kejujuran. Kenapa kejujuran itu disampaikan? Yang intinya adalah bukan mengelabui sih, intinya menyelamatkan dari antek-anteknya Belanda. Salah satunya contohnya tadi adalah jenis kelamin. Ditanyakan nama tapi jawabnya lanang atau bazon. Itu pada saat dulu. Tapi sekarang dengan pola pemerintahan yang sudah modern, yang diperlukan identitas yang valid, lah tanpa dipungkiri itu pasti dibutuhkan juga. Nah, itu bagaimana panjenengan untuk merespon keadaan seperti itu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti harus saya lanjutkan. Matur suwun. Betul. Berarti memang harus ada lanjutan dari sejarah tersebut. Gini Bu, sebelum Mbah Suro Sentiko meninggal, beliaunya meninggal di Sawalunto karena tahun 7 ditangkap Belanda. Di tanah Jawa ini tidak bisa dibunuh, dibuang ke Digul sampai dipindah ke Sawalunto, meninggal tahun 1914. Beliaunya sebelum meninggal itu sudah ada pesan, yen wis tukule Kanjeng Jawa, tinggi Jawa, tunggu rakyat, manggon buri manut tombake banyu. Enten sing pirsa maknane, artine Mengikuti keadaan yang sedang berkembang. Nggih. Tapi tetap masih mengugemi yang nggih. Jadi yen wis tukule Kanjeng Jawa, tinggi Jawa, tunggu rakyat. Kalau sudah ada pemimpin orang Jawa, yang dipimpin orang Jawa, berarti kan merdeka, sampun merdeka nih. Manggon buri manut tombake banyu. Di belakang pemerintahan mengikuti peraturan yang berlaku. Itu. Nah, itu akhirnya jadi pakem, pedoman. Di saat tadi Bu Camat sudah cerita bahwa di tahun 1963 itu tadi saya lupa. Di tahun 1963 Mbah Suro Kartokamidin yang Eran Tapelan tadi ingin membuktikan sudah merdeka atau belum. Sampai rawuh ke Jakarta ketemu Pak Karno dan diberitahu bahwa sudah merdeka tadi. Akhirnya pulang memberitahu anak cucu untuk mau membayar pajak. Karena apa? Pada saat itu masih sedulur sikap ini masih dibenci oleh pamong-pamong desa. Karena apa? Pemerintahan Belanda juga memiliki atau mempunyai strategi untuk melawan pergerakan Samin ini dengan cara memberikan image negatif tentang Samin dan untuk membenci masyarakat Samin tadi. Akhirnya Mbah Suro Kartokamidin ke Jakarta sudah diberitahu merdeka, akhirnya mau membayar pajak di tahun 1967. Itu Mbah Suro Kartokamidin mengajak anak cucu ini ngaturi guru dari luar daerah untuk ngajar
mengajari anak cucu ini di rumah-rumah, belum ada sekolah. Jadi belajarnya di rumah-rumah. Kemudian di tahun 1970 itu warga 4 dusun Jepang, Kaligede, Tepus Batang itu membeli tanah iuran, membeli tanah yang dibangun SD Argomulyo 2 tadi di pertigaan itu. Jadi itu tanahnya murni pembelian warga. Kemudian di tahun 2015 kemarin sudah dibangun tingkat itu, kalau dulunya kayu, dalam bentuk kayu itu jadi pembuktian bahwa pedoman atau pakem bahwa yen itu kulit Kanjeng Jawa tinggi Jawa Tunggu rakyat itu diterapkan. Kemudian kenapa sampai saat ini masih berita-berita negatif atau cerita negatif tentang Samin? Ya, itu kami tidak heran karena itu sebagai sisa doktrin pemerintahan Belanda yang sudah tertanam di pemikiran masyarakat umum. Nah, makanya di luar sana ada orang yang guyonan agak nyeleneh mesti sebut oh nyamin kan gitu lah. Disitulah perbedaan. Kalau orang Samin itu paham apa dan kapan harus dilakukan perilaku tersebut. Jadi memang perilaku tadi kayak ditanya jenengmu sapa lanang arep ndi arep ngarep itu pada saat pemerintahan penjajah. Kalau diterapkan saat ini berarti nyamin bukan Samin. Gitu. Kalau orang Samin tahu perilaku percakapan itu dilaksanakan hanya untuk penjajah, hanya untuk melawan, gitu. Itu kejelasan itu. Itu untuk terkait Samin tadi. Lah, sedangkan kami sendiri sampai saat ini misalkan ya ketemu orang di luar dan bercerita tentang Samin, tapi mereka tanpa ingin tahu tentang Samin, ya kita hanya diam tersenyum saja. Prinsipnya itu kita tidak boleh tersinggung atau sakit hati terhadap cerita-cerita Samin yang negatif di luar sana. Karena apa? Mereka pemahamannya baru sebatas itu. Kita tidak boleh menyalahkan karena pemahaman mereka ya seperti itu gitu. Ibu sudah jelas? Kadang-kadang Bu. Langsung materi ya. Untuk proses nyablon ini, untuk pembuatan udeng Kebon Sewu ini sebenarnya kita adalah batik tulis, tetapi kami membaca pasar, bahasa dengan benar-benar 3 jadi membaca pasar. Karena batik tulis itu nilainya kan ketemu nilai rupiahnya terlalu tinggi, sedangkan orang yang mau pakai udeng aja hanya 1-2 orang. Akhirnya saya inisiatif dan izin kepada Pak Sugeng ini pencipta Kebon Sewu, kami mencoba buat cap sablon untuk memangkas biaya produksi. Akhirnya saya dan ponakan Mas Danang ini mencoba membuat screen yang semula itu kita buat adalah yang besar ini, yang belakang itu Bu, yang pertama itu udah dapat ribuan udeng dan yang pakai ya bisa jadi kebanggaan bagi saya dan keluarga. Yang pakai itu sudah menteri termasuk Ibu Kofifa, Menteri Mensesnek itu juga pakai dan ya Menteri PU, Menteri Perhubungan juga gitu. Nah, itu sebuah kebanggaan bagi kami, namun kita juga tidak boleh sombong. Iya, Pak Ganjar bahkan sering beliaunya di saat TikTok, termasuk yang puasa kemarin nyambut Pak Jokowi juga pakai udeng Kebon Sewu itu, dan itu buatan kita. Terima kasih. Nah, memang saya pernah ditawari untuk membuat stand di luar, dalam artian dititipkan di luar sana untuk penjualan Kebon Sewu, tapi kami menolak, termasuk bersama ini pernah saya tolak. Ada tawaran itu karena apa? Kalau kita sebenarnya secara ekonomi kita semua orang butuh, tetapi kalau kita jual bebas di luar itu tidak ada bedanya dengan udeng-udeng yang di pasaran. Lalu betul? Kalau kita bahasanya kita buat limit bahasa limited itu kan ada
kebanggaan bagi orang yang pakai bahwa kita itu pernah ke sana, ada cerita tentang Samin di sana. Itu bukti bahwa beliaunya yang pakai ini pernah ke sini kan gitu. Mungkin ya itu titik kelemahan kita bahwa kami pengennya memang Obo Sewu ada ya di Margomulyo ini kan. Jadi nanti misalkan panjenengan pengen ya tidak apa-apa karena tapelan tanah kelahiran Mbah Surakarta Kamidin itu lukisannya di depan itu. Nah itu akhirnya kita membuat screen yang nanti disampaikan Mas Danang bagaimana cara teknik membuat screen. Nanti setelah saya membuat screen baru saya ke ini proses membuat udeng yang tinggal pakai. Sebenarnya kalau udengnya itu langsung segitiga kan, pada umumnya kan udeng langsung segitiga buat sendiri. Namun beberapa orang yang banyak yang tidak bisa bagaimana cara membuat itu memakai udeng. Nah kalau udengnya kemarin itu sama Pak Adi dan mungkin backup juga disebut Pak. Motif yang di cara makainya itu kan ini yang kanan berdiri, yang samping turun. Filosofinya itu menyimpulkan bahwa kita itu harus menjaga hubungan kita pada Sang Pencipta kanan, yang kalau yang kiri ini ke sesama. Tuh simpel sebenarnya. Nah, monggo Mas Danang, bagaimana cara membuat screen? Langsung saja. Fokuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Grau, yang saya hormati Ibu Camat Margomulyo, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Grau dan siswa-siswi SMP Negeri 1 Grau. Ini kan tasik napa? Transparan nggih. Niki tasik transparan. Niki dipun tutup ngagem niki. Niki namanya screen emulsion. Niki merekipun Photosol. Jadi dilabur. Ini berupa cairan. Niki wonten 2 cairan. Harus nanti dicampur. Niki perbandinganipun niki 10 niki 1 banding 10. Nggih. Dipun campur dhateng Untuk ya menutup nggih. Menutup pori-pori. Dipun laburi damel napa nggih? Kados kartu ATM napa kartu KTP niku dipun untuk meratakan. nggih sampai niki tipis dipun laburi ngeten. Jadi maksud Nggih depan belakang. belakang. Sing belakang kayak wong melahir nganggo. Nggih, menawi nglabur niku boten kenging cahaya matahari napa cahaya lampu niku boten angsal. Tegesipun di ruang tertutup dari cahaya. Tidak bisa praktek. Tapi enggak gelap toh. Ya, Nggih remang-remang tenan. tapi tidak boleh lampu Lampu ini boten listrik boten tidak boleh. angsal. Amargi niki Kedap cahaya. menawi kenging cahaya niku langsung boten Kering. saged dipun napa lubangi niki. Niki dilabur di tempat yang gelap langsung Pengeringan dikipas. Kipas angin Dikipas sampai kering. keringnya kering kipas itu. Nggih. Menawi sampun kering niki desainipun ditempel teng mriki Pakai niku damel kertas biasa niki di print biasa niku. Terus ditempel damel minyak goreng. minyak goreng ya. Nggih. Kersane saged transparan. Kertas kan menawi kenging banyu kan robek, menawi kenging minyak kan boten. Berarti total semuanya minyak Iya. goreng. Nggih, niki ditempel teng mriki. Agar tidak ada gelembung, harus diratakan. Yang di minyak itu Kertas sama. Ker- Kertasnya saged niki Printannya. saged nggih. Niki kersane saged transparan. Berarti tapi nunggu ini kering. Keringnya kering, Nggih, angin-angin kan. angin boten cahaya. Kipas angin itu tanpa kering cahaya. Setelah ini tempel, Iya di remang-remang. nanti kan Itu juga ada tempat minyak. remang-remang. Iya, Nggih. masih di tempat teman-teman. Nah, setelah ini nanti kan dikasih minyak goreng, kan sampai diratakan. tidak ada gelembung. Tidak ada gelembung di antara kertas dengan media screen ini. Nah, sudah tertata semua. Mengke menawi sampun bakdo danten niku nembe di
di bawah di terik matahari. Hitungannya kalau ini 10 detik itu sudah kering. Wah, itu tadi kan dikasih minyak. Ya. Tapi yang dikasih minyak itu yang di belakangnya atau yang di printnya? Yang di ininya, yang di belakangnya ini. Di kertasnya. Menawi desainnya dan beriki mungkin langsung dan beriki dikasih Belakangnya. belakang. Ya toh. Depan belakang sama. Nggih. Niki Nempelnya di depan atau belakang sama? sama. Tapi biasanya pun teng Lebih mriki. mudah di sini. Betul, maksudnya yang dikasih minyaknya Minyak. itu. Kertas itu loh. Kertas. Yang Ada gambarnya di Nggih, depan. Depan belakangnya kan intinya biar Nanti nempel. langsung Di bagian dalam. dikasih ini kan langsung transparan, tinggal Nggih. keratakan gitu. Semua sisi Bisa. Bisa. Yang Fungsinya intinya namun kemudian nempel nih nempelkan niki. kertas dengan screen Saya ini. ke transparan. Nah, setelah ini dijemur tadi sekitar 10 detik. Kalau cuaca panas seperti Panas ini, itu 5 detik, kalau redup 10 detik. Tergantung cuaca. iya. ayo Aku makan apa Screen. Screen. Ini yang ini. Ya, Nggih, khusus nih. Ini sudah Menawi sudah. nggih. Nah, Ampun. ya, motif ini awalnya dicetak di kertas. Jadi kita karena Itu wis jadi. ya desain di Kang niku dereng. yang ini kan masih Transparan. bahan. Oke. Mengke kang tertutup hitam niki menawi disemprot bakdo dijemur niku wau langsung ngelupas. Jadi warna putih di sini semula hitam di kertas. Fungsinya tinta hitam apa yang di print sini untuk menutupi ini supaya di saat kena terik matahari tidak kering. Setelah dijemur 10 atau 5 atau 10 detik tadi, langsung disemprot pakai Langsung. air kran itu. Niki Nah, langsung ini otomatis lepas. Ini kan tertutup hitam. Tertutup hitam ini nanti lepas. Lah yang kena terik matahari ini Langsung kering. langsung kering, tidak bisa di Terus tidak bisa disemprot itu sudah tidak bisa. Iya. jadinya ini Iya. Jadi ini materinya juga karena untuk juga kita lakukan prakteknya Bu Danu. Ya. Itu nanti kalau jemurnya itu namanya manusia kan Ya. kadang lupa. Lebih dari 5 detik atau 10 detik. Kesusahan. Nanti Kesusahan kalau apa? nyemprot itu kesusahan. Membersihkan untuk Yang membuat lubangan potongan ini. hitam ini. Biasanya glodok ini. jadi begitu Oke. Tapi kalau kurang kering, yang akhirnya ini lepas. Lepas. Iya. Harus Iya. pas. Berarti harus Kalau konstan ya. ya pakai kita timer. Keluar dari rumah langsung di timer. kalau tertutup hitam pun menjadi kering akhirnya susah disemprot kan gitu Iya kalau kelamaan. lama Kelamaan itu. lek kurang lama Akhirnya Yang ini ini lepas semua. semprot kering Iya. Lah nanti kalau ini sudah posisi berhasil, Mungkin terus agar dijemur awet, lagi ini kan dijemur lagi supaya kering. supaya kering. Baru dikasih ini pengunci. Pengunci. Ini namanya herter untuk pengunci desain ini. Jadi ini dipakai berapa kali pun, dicuci Masih bisa. berapa kali pun, bahkan itu ribuan itu Iya. tetap masih bisa. Kekalahan kita di saat mulai kita proses nyablon, kadang kita agak teledor, terlalu kering tintanya ini, nutupi pori-pori. Kayak itu sudah banyak yang tertutup, akhirnya buat lagi yang ini. Iya, akhirnya yang ini, yang putih ini mulai tertutup tinta. Karena sablon ini sudah cepat kering ya. Menawi niki sampun napa sampun dados sampun dikunci niki Dikeringkan lagi. untuk tintanya ini. Ini tinta rubber khusus untuk sablon. Jadi ini basisnya air. Setelah disablon ini dicuci dengan air sudah bisa. Sudah kering lagi. Paham, Nak? Proses yo, proses Nah, pemahaman. ini hasil tinta rubber. Nah, untuk lebih awet lagi, tidak gampang lepas lagi, setelah kita sablon, jadi kita keringkan. Kalau dikeringkan ini kena matahari juga tidak apa-apa. Baru kita press pemanas itu. Tujuannya lebih dipegangin, tidak ada gerinjelnya gitu. Lebih menyatu, tembus belakangnya. Kita setrika nek enggak ada. Jadi kalau tidak ada pemanas ya setrika bisa. Terus tanya lagi, Pak. Ya. Setrika. Screen-nya itu kok segimpa atau itu jadinya segitiga? Potong. Dipotong tengah. Dipotong tengah. Ini karena kita belajar efisien. Jadi kan harus jadi harus tahu
proses pemotongan Betul. juga tuh. Betul. Ya, Gimana kayak kerudung Potongnya sesuai tulisan. Ya, Pak Dune. Itu sampai ngedok tulisannya, ini orang pengen ya, cedak. tulisan ini kan kita tergantung bagaimana kita mengatur jarak ini kan di saat tadi nempel pakai minyak tadi. Jadi kita kira-kira mau di sini tergantung. Nanti ini kan dipotong-potong mau kertasnya tadi. Misalkan kertasnya dipotong-potong menyesuaikan karena kertas kita ngeprint tidak mungkin sampai dulu gini. semua ya. Akhirnya ya kita akal-akalan gitu lah. Itulah ciri khas kita ya, akal-akalan. Pas ukuran. Gitu. Itu Nah, printnya apakah harus pakai kertas Pak? Sama pakai banner bisa? Mana kayak minyak piye? Minyaknya piye? bisa nanti bisa kita Maksud saya nih banner itu kan ukurannya panjang. besar ya. Tapi Karena- kalau nggak bisa menyatukan kertas kan Kedap dipakai. minyak itu kedap minyak. Tadi butuh cahaya matahari untuk mengeringkan sela-sela ini. Jadi yang tidak kena tinta hitam, Motor 6 raiso ki. ini kan akhirnya bisa Lah tetap buat ini tembus jero cahayanya. ruangan prosesnya. Masing-masing itu. Yang agak susah diproses Iya, pembuatan nanti itu. lo masang kertas tadi lo. Nanti kita gak meripat 6 kan ya kayak duit wae ini ya. Berasa Nanti dia akan jadi panjang. Jadi ini kita nanti menyesuaikan kebutuhan, misalnya mau buat lagi panjang, buat selendang atau buat apa bisa. Nah, ini kan sampai 1 meter. Ya sementara itu Pak. Ya, oke, siap. Nanti kita siap bantu sama waktu-waktu. Nah, ini proses nyablonnya, pembuatan screen. Ada. Coba yo. Iya, enggak bisa nyoba. Enggak bisa nyoba. Nah, ini agak susah. Iya, harus ada masang ini. Prosesnya agak lama. Bayangkan mau. Saya kan aja dua Iya. Kan kalau kurang jelas tutorial di YouTube banyak. Pak Bambang ini ukurannya berapa? Di YouTube banyak tutorial. Ini kurang lebih. Nah, kita siapin meterannya. Kan lebih detail ini kalau tahu. Kalau saya cerita nggak bukan nanti. 60. 60 kali 60 ya? Iya, 60 kali 60. 60 kali 60 berapa? yang ini tadi Berapa nabe? kain screennya. Kayak screennya. Belinya meteran. Kita kan jamin tuh. Yang ukuran apa? Ya, ukuran T61 di tukang sablon. Oh, tukang sablon. Nah, ini namanya rakel untuk mesut tinta. Jadi ini Dan proses- minyak. minyaknya Warna nggak usah. langsung. Kalau ini warnanya kayaknya. Itu berarti Jadi alat-alat ini yang udah bawahnya kan medangan apa triplek atau apa gitu. Kainnya ditaruh di bawahnya. Nah, ya, misalkan praktek misalnya ya. Nah, ini kan gini. Oh, segi 4 langsung tuh. Iya. Iya, sekimbat. langsung. Ini karena biar lebih efisien waktu dan tenaga langsung 4 gitu. Jadi kita bisa ya gini mainnya searah. Bisa diulang nggak? warna hitam atau Sekali poles atau boleh? Boleh. Sampai terlihat bawahnya sudah sempurna tinjanya. Yang diinginkan ketebalan berapa kan nanti bisa terlihat. Tapi biasanya kalau ini sudah diangkat sulit Kembali. untuk dikembalikan karena ini motifnya. Boleh foto nanti. Iya. Ini biasanya ya sekali kalau misalkan ada yang ciri ya udah itulah meneror. Itu ada lagi yang ditanyakan mungkin kain screen. Apa nih? berarti jenis kainnya Mas? Kalau ini kita pakai yang biru Biru. yang agak lemes gitu Jenis kain apa bisa ya? bisa. Untuk kainnya apakah warnanya harus pakem hitam gitu apa? Iya, Nah, itu selera. Sampai nak senengane abang gitu ya. Dan ini bisa diwarna. Tinta ini bisa berwarna-warni. Ya ada campuran. Nanti di tukang sablon macam-macam pilihan warna. Kalau ya, Berarti mintanya hitam atau putih? Kan polos. di sini. Nanti kan kita plotot di sini misalkan taruh sini. Ini kita taruh di sini kan tidak tembus. Jadi biasanya kita kasih banyak dulu di sini. Nanti baru kita
ambil, kita ambil sini langsung ditarik sini, kan akhirnya nembus di yang putih-putih ini, lubang yang putih. Jadi biasanya memang kita taruh di tempat yang gini, makanya ini kotor. Kebetulan kering. Nggih. Kalau yang ini kan diisolasi. Jadi yang bisa nembus di warna putih ini adalah di lubang-lubang ini. Yang tertutup hitam. Awalnya Biar nggak ditutup bergerak gimana Mas? dalam. Biar nggak Kainnya bergerak. biar Kita bergerak. pegang. Oh, kalau pengennya kainnya tidak gerak, biasanya kalau kita buat kaos dulu, sablon itu ada lem khusus untuk meja sablon ada. Tapi kalau untuk ini kan biasanya prosesnya banyak eman-eman, kelamaan akhirnya. Kan ini selesai seret-seret langsung tarik, ada yang geret cepet gitu. Tarik ada yang geret, pasang Iya, kain. pasang lagi ya. Iya. Ada lagi yang butuh di Jenis perjelas. kain yang bisa menempel kuat berarti Ero sama apa? Semua kain bisa, Bu. Semua kain Bisa, bisa. gitu. Kain mori itu yang agak jarang-jarang, cuma biasanya tembus sampai ke bawah kalau kainnya kerapatannya terlalu renggang, nembus di media bawahnya itu bekas. Jadi kotor gitu. Nggih. Nanti kalau dipakai lagi jibrat. Ya betul, bahasa kita jangan jibrat. Jibrat. Berarti media kaos sama ya? Sama. Sama ya. Nggih. Buat screen dulu, buat Sebenarnya kan kita belajarnya belum ya. Tapi nek sakniki niku bukan kaos DTF. Kan Ya, termasuk nanti saya yang janjikan tadi di sablon kaos DTF belum saya munculkan. next kalau mau belajar lagi. Nggih. Tapi nanti bisa dipraktekkan sini kan belum saya sablon yang buat hadiah tadi. Terus Terus setelah ini jadi kita jahit. jahit. Nah, ini untuk setelah ini kita pakai cara yang gampang, pakai mal. Nah, ini dulu saya juga cari ukurannya agak-agak susah karena harus berapa kali pengorbanan kegagalan karena kita adalah belajarnya otodidak. Nah, betul. Jadi akhirnya saya mencoba pakai ini ukurannya apa ya, segitiga siku-siku. Untuk karton bisa terserah ini pakai apa, kebetulan kita pakai bahan kertas karton. Intinya di saat kita buat ngemal, terutama yang susah itu buat ngemal ini adalah spon ya ada spon, ada spon puring. Jadi ini selain spon ini ada lapisan kayak kain terancang ini, spon puring. Kita juga mencari-cari dapatnya spon puring yang ukuran tipis ini. Jadi kita untuk ngemal ini ukurannya kita buat mal 46,5. Apanya kalau gini berarti sama kaki, segitiga sama kaki, tapi harus siku. Karena untuk memperoleh sudut ini. Nah, ini kita panjang 46,5. Akhirnya ketemu tinggi sini kan kurang lebihnya 33 cm. Jadi rata-rata kepala itu hampir sama lah. Nanti kita tergantung, kalau misalnya kirang pendek tinggal tarik gitu. Tujuan kita ya untuk ngemal spon puring ini. Nah, kalau ini nanti setelah kita potong awalnya kan masih 4. Kita langsung bagi 2, ambil tengah-tengahnya saja. Ini kan masih ada sisa kanan kiri dan belakang, baru kita pakai ini. Nah, ini kan ada sisa. Nah, kelebihan ini untuk kita lipat. Mbak mana Mbak sing anu mau segitiga nih? Itu. Saya. Ya. Nanti kan jadinya seperti ini. Ini terpisah sponati sama kain segitiga. Dan jadinya ini. Nah, setelah ini baru kita pakai jadi seperti ini. Kita yang sebelah tangan kiri di bawah, yang sebelah kanan di luar ini ya, di dalam dan di luar. Karena
kalau ini di bawah semua akhirnya ini kan nanti menunduk semua. Ini juga beberapa kali kegagalan. Akhirnya ternyata rumusnya di situ. Praktek lagi. Terus ada video nih. Kalau Ada ini kan videonya. tujuannya kita yang kanan kan biar berdiri. Jadi yang sebelah kanan ini posisinya di luar. Sebelah kanan di luar. Oke, yang bagian dalam, yang bagian kiri di dalam. Nah, otomatis kan yang kiri menunduk, Nyoba. yang kanan Oh nyoba. berdiri. Jadi di saat ini dilepas seperti ini. Nah ini langsung dipakai gini kan otomatis enggak? Ya otomatis yang kanan berdiri. Kalau ini terlalu tinggi baru yang dalam kita tekan. Yang kanan di atas. Yang kiri dimasukkan gini. Gitu. Coba itu. Mana lagi ada? Ini ada sambil narik enggak apa-apa. Harumnya. Lebih enak kalau kita Praktek. Nggih. Nanti langsung bisa Minta dipraktekkan. segitikannya aja, coba deh. Ini bisa dibagi. Ini buat ditusuk dulu. ya, ini jarum betulnya fungsinya untuk ngancing dulu sebelum dijahit. Monggo dibagikan. Ambil praktek deh. Saya nggak pernah kursus jahit, nggak pernah kursus buat ini. Pokoknya Sesuk guys awas, guys. Apanya saya ngawas? Masanya di tengah deh. Ambil tengah, terus ditelakuk. ini. Nanti ada kelihatan. Pak, Ya. ini cara pemakaiannya itu apakah dibentuk di luar atau langsung ini gini? Ini kalau mau dipakai sendiri itu lebih pasnya kita ambil meteran kain. Kepala kita ukurannya berapa kan gitu. Nah, itu loh maksud saya. Tapi ini saya mengambil rumus rata-rata saya ambil di 60. Ditekuk sik dong, ditekuk kok lagi empat? dijaring teruli. Kan Ya kita ambilnya di 60. Badannya Selama ini. kelihatan di luar ya. Ada yang belum dapat? kita dijaring teruli.